Telat 3 menit, but it's okay. Teman-teman udah pada nungguin ya. Hari ini kita punya bintang tamu yang spesial karena kita mau ngomongin tentang bandarmologi. Jadi bintang tamu kita hari ini anak muda. Kenapa aku bilang anak muda? Karena umurnya di bawah aku. Dan aku rasa aku kenal dia udah lumayan lama ya. Hampir setahunan ini gitu. Kenal di TikTok. Dan aku rasa ilmu-ilmunya legit lah untuk tentang perbandaran mologi. Tadi ada yang nanya nih, Ciolif sehat-sehat. Halo semuanya, gas kak, gas nih. Tadi aku share di TikTok aja banyak yang komen, gas lah gas nih. Bener ya, harus ramein share live ini ke teman-teman kalian biar rame. By the way nih, Bastannya udah masuk di room, jadi kita langsung invite aja biar nggak lama-lama ya. Salah. Iya telat 3 menit, maaf. Aku dimarahin loh. Aku dimarahin gara-gara telat. Hai. Halo, suaraku denger nggak? Denger dong. Denger Oke, dong. mantap. Oke, ini udah 100 orang. Ayo lagi harus lebih banyak hari ini. Kalau misalnya nggak rame nanti aku nggak save nih di IG story. Basan apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Baik-baik aja, sehat Apa? selalu. Gitu. Keren, Cek Olive keren. gimana? Baik. Ya. Nih, soalnya aku pernah suka ada yang komen kalau misalnya aku live TikTok, Ci kapan live lagi sama Bang Wostan di Hmm. Instagram dong, katanya gitu. Terus waktu itu aku lihat deh, ada yang komen kayak gini, Bang Wostan sekarang semenjak jadi bandar udah nggak mau kasih apa share ilmu lagi di TikTok katanya. Oh iya. Lagi ada project. Mungkin ya nanti lah. Oh, Awal bulan kirain insya karena Allah. udah jadi bandar nggak mau share lagi. Iya, dikit lah. Hmm. Aduh, gimana Gimana, gimana gimana? Boston semenjak ikut padepokan BTS gimana Semenjak kehidupannya? ikut padepokan BTS ya, jadi karena kita lihat sekarang ISG lagi nggak kemana-mana, cenderung kayak Hah? turun gitu ya, apalagi banyak sentimen negatif. Jadi memang Hmm, marketnya tuh cocok sama kita main di saham-saham lapis 3 dan itu time frame-nya ya, juga pendek kayak yang gitu. nanggung Jadi ya. eh, iya, apalagi kalau sahamnya sampai ARA, nah kayak gitu yang paling banyak dilakukan di sini sama teman-teman. Kalau aku juga mainnya di saham-saham ARA gitu loh. Kayak gitu. Tapi tetap swing juga aku ada beberapa saham dan memang nggak usah dilihat sih kalau swing itu memang lihat trennya aja kayak gitu. Kayak gitu, Cik Betul. Olive. Cik Olive gimana? Seru-seru tuh. Ini banyak yang komen, wah makmur padepokan BTS katanya. Sekarang padepokan BTS orangnya udah ada berapa? Kayaknya tambah banyak ya. Ofisialnya sih sebenarnya ada 9 ya, 9 orang aja. Jadi itu memang kita bersembilan itu memang lagi ada project dan punya peran masing-masing kayak gitu. Makanya Keren. 9, iya kayak gitu. Saling melengkapi lah ya satu sama lain ya. Yes, betul. Ya, ada yang bagian riset, ada yang bagian konten, ada yang bagian arah di tengah-tengah gitu. Tapi Macam-macam. keren lah, akhirnya Bosan menemukan satu perkumpulan yang memang value-nya sama banget sama kamu, ya kan? Dulu kan kamu Iya, kayak, iya. aku lihat juga sendiri-sendiri aja, terus ternyata mungkin Betul kamu ngeliat sekali. seperti yang value-nya sama-sama kamu, ya. Aku Iya, rasa kamu iya. bisa lah one day kayak sampai kayak Mas Bekti. Sekarang aja kayak udah keren banget tuh, ilmunya meningkat lebih lebih Iya. lebih lebih lagi Am- kayaknya. Iya. By the way, aku mau nanya deh, Beruntung banget. kalau misalkan Iya, scalping gitu capek nggak sih? capek banget sih. Serius sih. Tapi aku bukan scalping ya. Jadi mainnya lebih ke arah hunter. Jadi beda. Uh-huh. Jadi kalau scalping itu memang dia mainnya di tengah-tengah. Jadi ketika ada panic Uh-huh. selling, ya kan, ada panic selling, Hmm? nanti di bid offer itu dilihat gitu. Ketika ada pantulan, bisa dead cat bounce 2-3%, dia bisa ambil di situ. Tapi ada juga yang scalping yang ketika ada momentum kenaikan dengan volume yang tinggi dan juga buying power yang tinggi, dia bisa ikut nyempil-nyempil gitu. Nah, tapi kalau arah hunter itu Oke. mainnya benar jadi saham-saham yang berpotensi arah, berpotensi arah mungkin kenaikannya udah di atas 10%. Nah, itu kita watchlist, nanti mungkin kita eksekusinya pelan-pelan, cicil sampai di arah. Nah, aku lebih suka yang di situ, karena di situ kayaknya Hmm. cocok aja sama style, kayak gitu. Ada juga yang Oke. mainnya di bawah gitu.
nungguin saham-saham ARB ketika ada buying power di kencang lagi gitu. Cuman ya Terasa sabar. Ini yang mati aku atau Boston nih? aku Kayak nyambung aja kok ngelek-ngelek sama gitu ya? suara Ciolif. Oh, oke, 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 oke. Iya. Tadi soalnya Hmm. kamu kayak ngelek Katanya gitu. IndiHome nggak lagi? Oke, nanti Oke. kita akan bahas secara lanjutan ya, arah antar dan lain-lain sesuai dengan tema juga. Iya, Hari ini iya. kita mau bahas tentang bandarmologi karena Boleh, boleh. bandarmologi itu salah satu aliran yang lagi naik daun banget di tahun 2021. Wajar karena semenjak setelah pertengahan Januari itu market itu koreksi. Sebenarnya koreksi juga wajar sih karena udah kemarin overvalue Hmm. kan pas pas window dressing menginjak Januari gitu, kenaikan harga sahamnya udah jauh lebih tinggi dibanding perbaikan fundamental sahamnya. That's why akhirnya koreksi gitu. Nah ternyata banyak yang Yes, nyangkut, yes. banyak yang masuk gara-gara di awal tahun, akhirnya banyak juga yang beralih ke bandarmologi. Aku di Hmm. sini bagian yang nanya aja karena aku udah terlalu sering live. Bosan bisa jelasin sedikit Boleh, nggak? boleh. Bandarmologi itu simpelnya apa sih? Mungkin kan di sini ada followersku yang belum ngerti. Ya. Oke. Jadi kalau bandarmologi itu sebenarnya salah satu ilmu. Kalau misalnya kita bedah perkata kan Itu ada bandar temen dan Dotaku tuh mologi. kayaknya. Iya, Terus bandar terus. itu ya dia adalah orang yang bukan orang tapi adalah satu tim yang punya saham paling banyak di satu emiten dan Hmm. mungkin duitnya juga banyak. Nah, mologi adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang si market maker sebenarnya. Kayak gitu. Nah, kenapa kita harus mempelajari itu? Karena mereka itu yang punya peran besar dalam menggerakkan harga. Nah, karena setiap harga yang bergerak itu ada kepentingannya. Dia mau turun itu ada kepentingannya apa? Mungkin mau serok bawah, dia mau naik itu ada kepentingannya apa? Mungkin sesuatu ya hal yang cukup drastis. Makanya itu penting karena dalam bandarmologi itu kita bisa mengambil opportunity di situ. Jadi kita bisa istilahnya tuh kayak nebeng dengan cara kita menganalisa kepentingannya apa dan kita menganalisa juga kalau kepentingannya mau naikin harga berarti kan ada buying power sehingga kita juga bisa ikut ambil posisi di situ. Nah, tapi di sini perlu digarisbawahi bahwa dalam market itu sebenarnya ada tiga ya. Jadi ada bandar, ada big player, ada lagi retail, tiga. Nah, kalau dulu tuh cuma dua. Sekarang aku bagi jadi tiga gitu. Bandar, big player, sama retail. Nah, kalau big player itu apa? Big player itu adalah orang yang duitnya banyak banget, tapi dia nggak punya saham. Nah, dia kalau misalkan entry, dia bisa menggerakkan harga. Tuh. Tapi kalau bandar, bandar itu biasanya emiten itu sendiri. Jadi misalkan di saham Elsa atau di saham MDKA itu ada bandarnya pasti, ada penunggunya. Dia punya saham paling banyak, suplai paling banyak. Tapi duitnya belum tentu banyak. Sehingga ketika ada kenaikan oleh retail atau big player, dia bisa kendalikan untuk turunin. Tapi kalau untuk naikin dia belum tentu bisa, karena duitnya harus banyak. Kayak gitu. Oke, jadi minimal dana agar bisa disebut bandar itu harus berapa, Mas Sam? Oke, jadi kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan kita berbicara soal mau jadi bandar, itu kalau di saham-sahamnya kita bagi ya, ada saham yang blue chip ya, LQ45, second liner, sama third liner. Kalau blue chip LQ45 itu sebenarnya udah ada penunggunya, si asing ya. Karena mereka Mhm. duitnya banyak banget, dan Ya. mereka sahamnya banyak banget. Sehingga kita nggak bisa ganggu apa-apa. Mereka yang udah punya kuasa. Hmm. Tapi kalau di saham-saham second liner itu bandar lokal. Nah itu biasanya adalah emiten itu sendiri. Let's say misalkan kita berbicara soal saham-saham MNC, kayak misalkan saham BABP, saham MSIN atau saham eh, IPTV. apa namanya? Oh, iya, IPTV. itu adalah bandarnya. Iya, itu adalah bandarnya bandar EP gitu. Kode broker EP. Mereka sendiri. Nah, mereka yang punya suplai paling banyak gitu. Jadi mereka bisa kendalikan. Mereka bisa lebih super power lagi kalau misalkan mereka punya duitnya banyak juga. Jadi mereka bisa beli. Kalau beli kan berarti butuh duit. Kalau jual berarti cuma butuh saham aja kan, tinggal gugur kiri Hmm. gitu. Nah, kalau misalkan di saham gorengan itu biasanya bandarnya udah nggak mau ngurusin lagi atau emitennya nggak mau ngurusin lagi. Jadi biasanya diambil alih oleh big player. Big player itu ya biasanya kode-kode broker yang kayak YP, MG, PD atau CC gitu. Yang duitnya tuh banyak banget. Dan mereka itu karena kapitalisasi pasarnya kecil, sehingga dengan uang let's say misalkan kayak yang udah sering kita praktekin itu bisa 5 miliar sampai ngarahin saham 10 miliar bisa.
Tergantung nanti seberapa banyak yang numpang juga sih. Semakin banyak yang numpang, Ya. rate-nya agak berat naikinnya. Kayak gitu. Untuk jadi bandar, Hmm. sebenarnya kita nggak bisa jadi bandar kecuali kita itu izin sama punya emiten. Kita mungkin bisa jadinya big player. Yang ketika kita Hmm. mengobrak-ngabrik emiten itu, bandarnya nggak ngapa-ngapain. Kayak gitu. Ya, karena ada resiko kan kalau misalnya kita tiba-tiba masuk dengan uang gede, resiko yang nunggu di dalamnya. Oke. Iya. Hmm. Eh, nah nih, pertanyaan selanjutnya, Bastan. Jadi ini udah banyak loh sebenarnya pertanyaannya untuk kamu. Cuma nih aku catat-catatnya nih yang mirip-mirip ya. Kalau misalnya tipe-tipe broker gitu ya, atau ya biasanya dipakai bandar, mana sih yang paling bagus untuk diikutin gitu? Oke, jadi sebenarnya ada dua. Jadi kalau misalkan bandar sama big player. Jadi kalau bandar itu teman-teman cocoknya memang di saham-saham second liner dan saham-saham blue chip. Ya, karena mereka itu mainnya cenderung smooth dalam time frame yang panjang. Tapi kalau big player itu kayak misalkan MG atau YP itu cenderung main di saham-saham third liner. Kadang bisa juga sih di second liner. Nah, mereka itu sebenarnya punya perbedaan ya. Jadi kalau bandar itu tujuannya mostly bukan cari profit ya, tapi mereka lebih kepada sebagai liquidity provider. Jadi sebagai penyedia likuiditas. Nah, ketika ada project, ketika ada kepentingan, mereka mungkin bisa naikin harga. Karena mungkin mau right issue, menuhin modal, atau mungkin ownernya mau cari valuasi, itu semuanya bandar yang lakuin. Tapi kalau misalkan big player, mereka cuma cari keuntungan aja. Jadi beli hari ini, mungkin besok pagi udah jual. Kayak di, apa namanya, di saham-saham lapis 3 ya. Kalau teman-teman lihat di saham-saham lapis 3 yang sering naik itu, pasti top bayarnya adalah MG biasanya, atau YP. Nah, mereka itu sebenarnya bukan bandar, tapi mereka itu adalah big player. Jadi sebenarnya sama kayak kita retail, cuma mereka tuh punya uang banyak banget gitu. Ketika mereka beli saham, itu duitnya itu bandarnya nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak ya udah jiji yang berkuasa. Tapi most of Hmm, the time itu tujuan mereka cuman sebagai cari untung aja. Nah, kalau misalkan oke. teman-teman mau ngikutin bandar, yang paling enak untuk swing ya, tentu bandar-bandar asing ya, yang ada di saham-saham blue chip. Nah, cuman lihat lagi dari season ya, karena sekarang kulihat kalau misalkan ISG nggak kemana-mana, berarti kebanyakan saham akan nggak kemana-mana juga. Jadi agak susah sih untuk Hmm, swing sekarang ya. ini. Jadi teman mungkin time frame-nya dipendekin lagi, kayak gitu loh. Seperti itu. Oke, jadi karena kelihatan lah dari indeksnya, karena biasanya kalau blue chip itu, kalau IHSG itu kan merefleksikan blue chips, kalau IHSG-nya kemana-mana, Iya, biasanya blue chipsnya juga nggak kemana-mana, teman-teman. Memang sometimes ada betul. satu dua yang kayak misalnya contoh kemarin nggak kemana-mana Astra gitu bisa naik gitu kan, atau misalnya Harto ya itu ada biasanya satu dua, tapi mostly pokoknya kalau misalnya teman-teman lihat IHSG-nya kayak gitu ya mostly pasti blue chipsnya juga perjalanannya kayak gitu karena kan bobot blue Iya, chip iya, iya. terhadap IHSG besar. Oke, okay. Betul. Lanjut. Nah, nih ngomong-ngomong tadi kan Bastan ada bilang big player itu bisa MG, bisa YP. Bastan salah satunya ya di dalam. Iya, jadi big player itu dia bisa perorangan atau bisa juga tim. Ya, Iya, pokoknya dia yang punya satu timnya tujuan maksudnya yang sama. BTS Padepokan ya. eh ya untuk Salah satu. ya, jadi satu tim yang sama untuk mencari keuntungan. Nah, Hmm. karena dengan apa namanya dengan eh, tim yang banyak, berarti kan modal juga banyak. Nah, berarti kan powernya juga Hmm. besar. Oke. Punya aku Okay. nggak kan? Nah, powernya juga besar Enggak. Oke. Okay. gitu. Nah, Nah, jadi kita bisa punya kuasa untuk untuk gerakin saham di third liner kayak gitu. Bisa. kita tuh siapa? Maksudnya BTS Oke. Padepokan. Ya, siapapun lah big player. Pokoknya big player itu kategorinya adalah dia yang punya modal di atas 10 miliar. Oke. Oke. Jadi 10 sampai Oke. 100 miliar itu kita sebut big player. Hmm. Oke. Pertanyaan selanjutnya, indikator yang dipakai untuk analisa bandarmologi. Um, jadi kalau aku sendiri punya namanya ilmu Bostonologi ya. Aku ajarin ke anak-anakku juga. Jadi ini ilmu yang maksudnya indikator yang aku pakai dalam menganalisa saham. Jadi memang
kita nggak bisa pakai satu ilmu aja, let's say misalnya bandarmologi aja, atau teknikal aja nggak bisa, atau fundamental aja. Jadi ada yang perlu kita combine. Nah, tapi nggak semua kita combine, karena kalau semuanya kita combine, itu malah jadi repot. Ini nyalakan ya? Iya, kayak kamu nge-lag gitu ya. Halo? Oh, aku yang nge-lag ya? Iya, jadi kayak suaranya Masih jalan, nge-lag nggak? tapi kayak tadi sih udah ya lumayan lah, lumayan. Oke, oke, Oh gitu. lanjut, lanjut. Oh. Ini sekarang lancar kan? Aku ngomong Oke, oke. lancar nggak? Lancar kan? Aku ngomong Lancar, oke. lancar, Jadi kalau lancar. indikatornya itu, ya aku sebenarnya pakai 5 aja. Jadi aku combine bandarmologi dan technical analysis. Oke. Nah, tapi itu dibagi lagi jadi dua. Hmm. Nah, jadi kan memang kita itu sebagai seorang full time trader, aku pasti punya lebih dari satu akun. Tapi mesti kita bagi dua aja untuk swing sama untuk Hmm. daily trade ya. Itu harus dipisah dan cara analisanya pun beda. Nah, kalau misalkan untuk swing memang itu mostly kita pakai bandarmologi karena itu oke. Tapi di-combine sama yang pertama aku pakai moving average 10, yang kedua harus ada volumenya harus tinggi di atas rata-rata, dan yang ketiga itu ada bandar volume. Nah, jadi volume yang tinggi itu harus diisi oleh bandar volume. Nah, yang keempat adalah average-nya. Average bandar itu harus deket lah sama titik entry kita. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah dia harus punya story yang kuat. Dalam artian dia punya, maksudnya kalau story itu kan ada, berarti orang-orang tuh mau atau punya reason untuk hold sahamnya. Tapi kalau nggak ada tuh, Ya, ya mereka ngapain gitu hold. Kayak gitu. ya. Jadi 5 itu indikatornya kalau untuk swing ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk daily trade itu aku cuma pakai satu bandarmologi, terus yang kedua average dari bandarnya berapa, sama yang ketiga pakai bid over. Tiga itu aja. Nah, jadi memang itu beda guys. Kalau misalkan kita mau swing dengan daily trade itu beda trade-nya. Dan itu harus dipisah akunnya. Karena kalau sebagus apapun perusahaannya, kalau nggak ada demand-nya susah juga siapa yang mau gerakin. Iya, Dalam jangka iya pendek betul. ya. I mean kayak maksudnya jangka pendek, jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah itu kan relatif juga teman-teman. Kalau misalnya nggak ada demand-nya juga, nanti nggak ada demand, nggak ada yang beli, ya harganya nggak bisa gerak gitu. Iya, Oke, iya betul. nah kalau Boston sendiri biasanya ambil data broker summary kalau untuk scalping gitu ya, maksudnya yang harian gitu, intraday, ambilnya berapa Hmm. hari ke belakang? Atau Pada cuma hari itu lihat hari aja, itu udah aja? cukup. Cuma lihat hari itu Iya, aja. Lihatnya apa yes. nih? Pagi, siang, atau sore? Karena kan pasti kan Itu lihat, average itu kan bisa berubah-berubah kan. Misalnya pagi iya, dia iya, berapa average-nya, tapi kalau tambah siang iya. ternyata lebih banyak yang beli atau lebih banyak yang jual, pasti kan average-nya Hmm. jadi bisa berubah. Iya, itu di apa namanya di OLT itu kan aku pakai Mirai ya untuk Hmm. daily trade itu kan ada di situ stock price. Stock price itu isinya udah ada bandarmologinya atau broksub, udah ada dan detail itu adalah detail transaksi ya. Misalkan broker apa beli ke broker apa, jam berapa, berapa banyak, dan dia tipikalnya apa, domestik atau foreign di situ. Jadi itu yang Hmm. kulihatin terus itu. Misalkan pada hari ini Hmm. broker misalkan di saham Elsa misalkan broker yang paling banyak beli adalah broker MG. Nah, itu pasti Hmm. berubah-berubah kan? Karena MG itu Hmm. bisa ada inflow, bisa ada outflow. Itu yang kita lihat Hmm. setiap hari, nggak setiap hari sih. Aku lihatnya biasa setiap setengah jam aja. Cukup. Kalau Hmm. misalkan setengah jam dia ada pergerakan, harga sahamnya naik dibarengi dengan MG-nya juga yang akumulasi atau ada pembelian atau ada buying power. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk entry kayak gitu. Tapi kita juga lihat nanti average-nya berapa. Misalkan harga saham Elsa 300 ya, AMG-nya udah akum banyak banget tapi harganya masih di 300. Nah, kita mau ikut itu nyaman posisinya karena kita punya price yang sama Hmm. dengan MG. Jadi Iya. prinsipnya adalah kalau orang-orang kalau di saham dia beli di bawah jual di atas. Ya kalau misalkan MG-nya punya di 300 ya pasti logikanya dia akan jual di atas 300. Hmm. Nah, di situ sih kita bisa jadikan itu sebagai boost confidence kita. Jadi kayak OMG-nya masih hold gitu. Jadi masih bisa. Tapi tetap kita harus pakai stop loss karena bandar atau big player itu bisa cut loss juga. Jadi Iya. kalau mereka sekali cut loss itu barangnya banyak banget tuh bisa hancur harga sahamnya. Nah, kita bisa keluar dulu gitu. Hmm. Caranya adalah aku biasanya lihat average-nya berapa bandarnya, kasih aja 3 tick di bawah average itu udah cukup.
itu konfirmasi kalau dia mungkin cut loss. Mungkin kita masuk lagi kayak gitu untuk bandar. Kalau swing sih aku tergantung sahamnya apa. Tapi kalau misalkan dia sahamnya lagi trennya naik terus, ya udah aku biasanya jagain aja di moving average 10. Selagi nggak tembus Hmm. masih hold terus. Makanya kalau misalkan kita swing itu concernnya kan udah bukan eh, apa ya, udah bukan dinamika market lagi. Maksudnya hari ini ada sentimen apa, tapi udah ke tren. Karena kan swing itu kenapa Mm-mm. kita hold Ya, lama? Karena trennya naik terus. Jadi ya kita betul. lihat adalah trennya. Selagi trennya belum patah, kita masih hold terus kayak gitu. Dan kalau misalkan bandarnya belum jualan masif, ya mungkin kita masih hold. Tapi kalau udah masif jualannya sampai trennya patah, nah mungkin udah mau ancang-ancang mau keluar. Kira-kira gitu, Ceh. Iya. Oke. Tadi kalau misalnya intraday gitu, misalnya kamu masuk itu pakai risk rewardnya berapa ya? Kalau misalkan kayak aku kan Hmm. karena aku swing ya, aku nggak bisa scalping. Jadi Iya, iya, kan pasti kan kita ada risk rewardnya ya kan, misalnya minimal satu betul. banding dua gitu. Kalau misalnya di intraday gitu, cara nentuin risk rewardnya berapa ya? Kadang karena sometimes aku suka lihat gitu beberapa akun yang intraday mereka kayak 1-2% kan bungkus gitu. Terus Iya, batas cut iya, loss di mana gitu? iya. Kalau kita bicara scalping, itu memang seperti itu. Jadi memang uh, fokusnya adalah humans atau trader psikologi. Jadi ketika ada panik, nah itu ada bagian tampung-tampung di bawah. Pasti ada namanya dead cat bounce atau pantuan ke atas mungkin 2-3%. Itu bisa DCB. langsung TP di atas. Ya, ada lagi yang namanya ketika ada buying power tinggi. Misalkan sahamnya newsnya bagus, tiba-tiba di HK banyak, running trade-nya muncul gitu kan. Nah, itu biasanya ada respon dari market juga. Itu biasanya mereka langsung ambil masuk, ya naik 2 3 4 tik, jual lagi. Tapi aku nggak kayak gitu mainnya. Nah, kan aku adalah orang yang setiap hari fokusnya adalah ke arah hunter. Nah, jadi arah hunter Hmm. itu kita belinya memang ketika sahamnya udah di atas banget. Nah, dengan Hmm. harapan nanti sahamnya itu benar-benar arah gitu dengan bid super Hmm. tebal. Nah, kenapa harus bid super tebal? Karena dengan bid super tebal berarti ada yang namanya demand yang banyak. Sehingga besoknya itu harga bisa open gap up. Open gap up itu Hmm. bisa di antara, ya kalau kita lihat sih bisa di antara 5 sampai 10%. Jadi ketika kita punya harga saham di ARA, besok pagi itu kita udah bisa plotting profit di 5 sampai 10%. Tapi kalau misalkan dia lebih kuat lagi itu bisa di atas 15%. Jadi kan risk rewardnya kalau aku misalkan beli di ARA di offer terakhir itu yang Hmm. tebel itu, beli banyak. Kalau misalkan dia nggak kuat atau misalkan bidnya itu udah mau diguyur sama bandar, kita juga keluar di situ. Jadi kita Hmm. cuma rugi fee aja. Misalkan arahnya di 300 nih, offer 300 Hmm. kan, dihajar semua kan 300 jadi pindah sini kan, pindah ke bid kan. Hmm. Hmm. Nah, kalau misalkan bid ini super tebal, terus dia tipis karena dihajar kiri sama bandarnya atau sama big playernya. Nah, kita juga langsung cepat-cepat keluar. Atau paling enggak kita dua satu titik di bawahnya deh. Kalau kita Hmm. telat. Nah, itu paling keluarnya sekitar kita rugi fee sama satu titik itu mungkin bisa kayak 1 atau 1,5%. Jadi mungkin cut loss-nya di 1%. Nah, tapi kadang guyuran itu bisa masif banget Iya, sampai bisa cepet kayak banget 5 tiba-tiba. 5 tick itu sampai habis gitu. Itu benar-benar kita nggak bisa prediksi. Nah, makanya sizing juga ada nanti ya cara-caranya. Jadi kalau bid-bidnya tipis ya kita jangan banyak-banyak masuknya. Kayak gitu. Hmm. Jadi aku pernah itu cut loss 3%, kalau nggak Hmm. ini nggak sesuai. Tapi 3% itu udah banyak banget ya, karena aku sekali Hmm. masuk itu bisa sampai setengah M. Jadi Hmm. 3% aja udah banyak. Tapi besoknya kan kalau dia berhasil, itu bisa open gap up ya 5 sampai Hmm. 10%. Biasanya sih di atas 10%. Jadi bayangin Hmm. aja kalau aku ambil rata-rata itu risk-nya tuh mungkin 3%. Tapi kalau misalkan dia reward-nya itu bisa 9%. Jadi satu Oke. banding 3 Satu banding kalau main tiga lah ARA. ya. Buy Ya, high, kita lihat sell higher rata-rata. ya. Namanya buy Iya, high, gitu, buy high. sell higher. Oke. Tapi ini harus sesuai Betul. sama risk appetite masing-masing ya teman-teman. Karena semua tuh pasti kalau Boston nih aku tahu memang dia risk appetite-nya bisa yang kayak gitu-gitu. Kalau aku nggak cocok yang gitu-gitu. Kalau aku tipikalnya buy on Hmm. weakness soalnya. Oke, Iya, jadi betul, betul, kalau betul. misalnya Hmm. dipelajarin tapi tetap bisa ya, Bastan. Kan Bastan juga sering kasih tips gitu kalau teman-teman misalnya yang mau pelajarin tuh mulai dari cobain satu lot dulu, cobain satu lot dulu. Pokoknya aku Iya, ingat iya, kamu kalau iya. misalnya bikin video selalu gitu kan. Kalau kalau Iya, mau iya. bisa ngelatih, cobain satu lot dulu, cobain satu lot dulu. Masalahnya yang suka jadi permasalahan adalah
orang-orang ini karena ngelihat mungkin kita-kita yang kasih sharing terus mereka anggap kayak oh mereka aja bisa masa gue nggak langsung masuknya gede gitu ya tanpa Betul, mereka tahu betul. padahal di dalam trading itu nggak cuma metode teman-teman tapi juga ada Hmm. mental dan ada Betul, juga money management gitu. Jadi betul. kayak misalnya Hmm. contoh tadi Boston bilang gitu ya, Boston bisa masuk 500 miliar gitu. Kalian harus tahu dulu 500 miliar Boston tuh cuma berapa persennya mungkin dari uangnya dia. Jadi jangan karena Boston misalnya bilang masuknya gede 500 miliar, kalian juga pakai 500 miliar, tapi 500 miliarnya semua uang kalian gitu, bahkan sampai gede Betul. rumah atau yang lain-lain gitu. Karena tetap Hmm. mau apapun itu pasti ada resiko yang menempel di dalamnya. Keren banget nih Bosan Ya, jawabannya. Tadi aku mau ada nah ini tadi kan Bosan ada ngomongin arah hunter. Nah, kalau misalnya cara ya. baca broker summary untuk arah hunter tuh gimana? Kan kadang sometimes ya suka tiba-tiba dicabut. Contoh ya buka lapak waktu arah ke hari keberapa betul? Ya. Kedua. Dari Dua, lot dua, sebanyak dua. itu tiba-tiba dicabut karena apakah berarti kalau misalnya trader-trader yang arah hunter ini harus liatin monitor terus karena harus liatin bid sama offer kalau misalnya lagi kerja tiba-tiba dicabut kayak gitu buka-buka udah ARB aja tuh itu gimana Iya, menurut makanya Bosan? kalau arah hunter, ya makanya kita kan termasuk scalping, full time trader itu Mm-mm. sebenarnya orang yang pengennya setiap hari itu ada cash flow masuk. Iya, Ya karena misalnya hari ini aku dagang ya aku cuan berapa? istilahnya. Iya, ya betul Mm-mm. karena kan dagang, kayak kita kayak datang ke pasar, kita beli Mm-mm. di harga murah, kita berharap jual di harga tinggi, kan gitu. Nah, sama di arah juga gitu. Kalau misalkan kita eh sorry tadi soal bandarmologi ya. Kalau misalkan kita Iya. lihat jadi kan saham yang naiknya tinggi sampai arah itu kan pasti ada buying power yang tinggi. Nah, Nah. buying power yang tinggi dan publik partisipasi. Nah, kita harus bedah lagi ini yang paling banyak porsinya siapa? Bandarnya atau Mm-mm. publik partisipasinya. Nah, biasanya kalau saham-saham yang sekarang ini, hari ini atau kemarin, saham-saham zombie yang baru bangun, tiba-tiba bangun, itu kebanyakan publik partisipasinya. Jadi retail-retail sendiri yang Mm. angkat gitu. Karena saham-saham seperti itu modalnya nggak banyak kok untuk angkat kayak gitu. Bisa Mm. saham 50, arahnya kan di 67 ya, 35%. Itu dia paling cuma sekitar 2-3 miliar tuh udah bisa. Makanya Mm. itu sangat rawan sekali. Nah, tapi kalau misalkan saham-saham lapis 2 yang sering ARA ya, kalau blue chip sih jarang banget ARA ya. Apalagi saham LQ45 nggak akan mungkin ARA. Jadi kayak kita cuman ada di saham second liner sama saham third liner. Nah, kalau saham third liner ini biasanya dia bisa ARA karena story-nya bagus ya. Kayak dulu ada saham BBHI itu, dia mau apa namanya bank digitalnya mau di ACC gitu sama sama OJK, diiringi sama bandar yang HK terus. Waktu itu adalah bandar Mm. AZ. Nah, sehingga itu kita tinggal lihat aja berapa average-nya mereka. Kalau misalkan average mereka nggak terlalu jauh, ya kita bisa entry gitu. Mm. Biasanya mereka itu sekalinya apa namanya nge-HK itu bisa banyak banget. Sehingga sahamnya itu bisa sampai arah. Apalagi ditambah dengan publik partisipasi atau retail-retail yang juga ikutan biasanya. Kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan baru ingat nih. Tadi Bosan ada bilang kalau misalnya Bosan lagi intraday gitu, lihat average market maker tuh di hari itu aja. Tapi kalau misalnya yang Ya. swing, tariknya berapa berapa minggu atau berapa bulan ke belakang? Oke, jadi kalau di swing itu gini, aku biasanya masuk ketika dia konfirmasi mau uptrend. Jadi aku nggak pernah masuk ketika Hmm. sideways, jarang banget. Nah, jadi kan saham itu enak di swing itu ketika trennya naik. Kalau trennya turun terus, ya ngapain di swing gitu. Kayak misalkan Ya, saham Unilever jangan ya, jangan turun terus. jangan trading di saham downtrend ya teman-teman. Iya, kalau swing itu kan kita cari saham yang uptrend, berharap dia terus up ya harganya, karena kan trennya naik, sehingga kita bisa dapat keuntungan yang banyak dengan tungguin aja, kan gitu. Tujuan swing kan gitu. Jadi ketika Hmm. ada saham sideways ya, sideways volumenya biasa aja, 100 let's say rata-ratanya, tiba-tiba pada satu hari ada saham itu volumenya tinggi, 500. Nah, volume tinggi itu dibarangin dengan bandar volumenya, terus dia break MA10, nah, terus dia ditutupnya di atas MA10 besoknya. Nah, di situ biasanya aku masuk karena itu konfirmasi bahwa itu akan ada pembalikan tren. Tapi bisa aja itu false ya karena Ya, bisa uh, aja. tapi kalau misalkan ketika dia besoknya ditutup di atas MA10 terus ada story atau misalkan ada news yang bagus,
Nah, itu biasanya akan terus naik karena gini, bandar itu dia hanya mau naikin saham ketika ada kepentingan. Jadi kepentingan itu bisa berupa corporate action misalnya. Nah, corporate action itu banyak kan, ada right issue, ada Hmm. private placement, ada yang namanya mungkin akuisisi atau merger atau Posisi merger. dia mungkin ya atau mungkin dia bank digital pengen ngejar apa namanya ekuitasnya dengan cara right issue juga gitu. Jadi pasti mereka view secara jangka panjangnya adalah mereka mau naikin harga ke suatu harga tertentu gitu dengan budget tertentu. Nah, karena mereka dibatasi sama budget itu tadi yang gue bilang, bandar itu dia sahamnya banyak tapi duitnya belum tentu banyak. Nah, kalau duitnya banyak berarti dia punya kuasa yang tinggi banget. Nah, itu kalau misalkan mereka mau naikin harga, biasanya kita tren aja. Karena kenaikan harga kan nggak mungkin naik terus, arah kan nggak mungkin. Kan ada Hmm. siklusnya. Itu salah satu cara untuk menghemat budget. Karena kalau dinaikin terus berarti kita nanti ngebebanin bandarnya tuh orang-orang yang nebeng. TP di atas kan Hmm. agak turun. Makanya mereka pasti akan coba untuk naikin harga tapi dibikin ya naiknya naik dulu baru ada koreksi gitu. Smooth lah. Kayak saham-saham yang uptrend gitu ya. Contohnya tuh mungkin aku bisa kasih contoh kayak saham DMMX gitu yang naik terus karena mungkin ada satu kepentingan kayak gitu. Nah, itu yang kita bisa baca di trennya aja. Selagi dia belum tembus EMA 10, kalau aku ya EMA 10, ya kita hold aja karena dia masih ada kepentingan dan belum selesai. Tapi kalau ketika udah tembus, berarti mungkin ya proyeknya selesai. Kalau bandar selalu berpikir long term, tapi kalau big player kayak MG, YP yang main di saham, saham second liner atau third liner, mereka tujuannya adalah cari profit. Jadi mereka masuknya gerasa gerusuk, kalau udah cuan beberapa persen ya langsung jual gitu. Bisa juga sih kita ngikutin itu, cuman kalau misalkan teman-teman sibuk ya bagusnya emang swing gitu. Kamu tarik broker summary-nya berapa lama ke belakang? Iya, ketika itu. Jadi ketika dia break, ketika sideways, misalkan dia sideways Oh, 2 bulan, pokoknya ya udah 2 bulan patokannya itu. adalah dari break itu. Iya, Siapa ketika break yang kan dorong konfirmasi ya? kalau Siapa yang dorong iya, candle? Misalnya kan kita kalau break itu kan misalnya candle tinggi, volume tinggi. Nah, kamu start dari situ, hmm, lihat siapa yang dorong gitu. Oke. iya. Nah, tapi biasanya kan setelah dia break itu, dia mau mencoba untuk jadi uptrend, kan biasanya dia kalau Hmm. nggak downtrend, dia sideways. Hmm. Nah, biasanya misalkan dia itu sideways. Nah, sideways itu berapa lama? 2 bulan ya. Hmm. 2 bulan itu lah aku tarik. Siapa sih yang Hmm. akumulasi? Karena ketika Ya, ketika dia sideways terus dia besoknya uptrend, berarti di sideways itu akumulasi ya, kayak gitu. benar. Jadi kayak contoh tuh DMMX kan sekarang juga lagi sideways kan, udah dari semenjak bulan Juli Iya. itu. Mm, Wajar sih, karena dia juga naiknya udah tinggi banget kan, teman-teman, naiknya udah tinggi mm, banget. Wajar mereka pasti istirahat dulu, kemarin taking profit dulu untuk nanti nambah barang, ya, misalnya untuk nanti naik kenceng betul. lagi. Gitu. Dan kalau misalnya teman-teman lihat semenjak sideways ini juga volumenya turun. Volumenya turun hampir setengah Iya, untuk iya DMMX turun gitu. di sini. Jadi Mm, ya, jadi kalau bisa jangan belinya di area resistance kalau misalnya masih sideways kayak gitu. Oke, iya, ini betul, betul. pertanyaan selanjutnya adalah, oh nih, cara mengetahui apakah bandar tuh lagi distribusi beneran atau hanya ngusirin penumpang. Kan kadang ya, misalnya ada market maker nih, dia lagi ngumpulin barang gitu. Tadinya mungkin ngumpulin barangnya masih senyap, tiba-tiba mungkin ya ada yang gitu akhirnya nyebar lah di grup-grup, akhirnya banyak retail gitu yang ikut. Ya. Itu biasanya kan kalau mereka belum selesai ngumpulin barang suka pada diusir-usirin dulu. Gimana cara kita Ya. ngedeteksi apakah itu distribusi beneran atau mereka cuma ngusirin doang? Oke, jadi kalau bandar itu biasanya akumulasi yang paling enak itu biasanya ketika sideways. Ketika sideways dia akumulasi. Nah, jadi ketika sideways itu ada kalau teman-teman teliti itu pasti ada support sama resistannya. Yang dia itu ketika di support dia akan mantul, ketika Hmm. dia resisten dia akan balik lagi. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena mereka di situ lagi akumulasi barang. Nah, akumulasi barang itu biasanya ada range-nya. Dia mau beli di harga segini sampai segini. Nah, ketika ada orang lain yang ingin mencoba untuk nge-break resisten itu, padahal bannernya belum selesai akumulasi, biasanya diguyur dulu, kasih barang dulu. Nah, biar orang-orang tuh pada kabur kayak Hmm. gitu. Nah, kalau udah itu namanya fast breakout ya, biasanya kayak gitu. Jadi ketika ada dia break break dengan volume besar, tapi itu bukan bandarnya atau itu orang lain atau big player,
bandarnya nggak setuju, itu mungkin dia akan turun dulu. Karena dia masih pengen untuk akumulasi dulu ketika sideways itu. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia udah break dari proses sideways-nya, dan besoknya dia ditutup di atas, kan kalau dia break resistance jadi support. Besoknya dia ditutup di atas support itu atau di atas EMA 10 kalau aku. Nah, itu mungkin tuh konfirmasi kalau bandarnya udah selesai akumulasi dan dia mau nge-mark up. Mark up itu dalam artian dia akan naikin harga sahamnya ke harga tertentu sesuai dengan projectnya kayak gitu. Nah, kita cukup lihat aja pakai tren. Kalau aku sih cukup pakai EMA 10, moving average 10 itu udah cukup. Selagi dia masih bergerak di atas itu, ya hold aja. Tapi nanti dalam perjalanannya dia ada naik dulu, turun, naik lagi, turun. Tapi kita lihat secara tren jangka panjang, itu tetap kok dia masih terus naik. Jadi teman-teman tinggal lihat tren aja. Karena swing itu fokusnya adalah tren. Tapi kalau daily trade fokusnya adalah sentimen. Jadi sentimen, hari ini ada apa? Misalkan hari ini ada bank digital, ya udah bank digital manggung. Besok ada apa? Mungkin besok ada konstruksi, manggung kayak gitu loh. Tapi kalau swing itu kita fokusnya adalah tren. Oh dia masih naik terus, ya udah hold aja. Teman-teman kalau lihat di MMX sendiri itu dia masih terus dijaga di MA 10 dulu ya waktu aku hold itu. Jadi 1.800 sampai 3.000 itu nggak pernah break MA 10-nya. Jadi ya hold aja kayak gitu. Meskipun dalam perjalanannya naik turun kayak gitu. Ya. Lebih kalau swing lebih ke market structure ya. Jadi kalau selama dia Hmm. turun nggak break, nggak patah trennya tuh masih hold aja. Sometimes malah banyakan itu orang karena dia belinya di resistance, pas harga sahamnya turun nih, turunnya tapi di support gitu. Itu kayak udah nggak sabar, akhirnya dilepas di support, malahan itu sebenarnya jadi pantulan karena biasanya big Hmm. player dan lain-lain itu kan kayak area psikologis kan, justru area orang beli di Iya, situ iya. sama kalian malah kalian cut Hmm. loss di Ada situ demand. gitu. Iya, terus juga mesti perhatiin kayak misalnya jangan kayak buru-buru gitu loh atau panikan. Contoh ya kayak tadi pagi gitu. Biasanya lihat sampai sesi 2. Kalau misalnya dia penutupan nih candlenya memang benar-benar breakdown dari supportnya, itu boleh kalian Hmm. pertimbangin misalnya untuk cut loss gitu. Tapi kalau masih Hmm. pagi-pagi, sometimes kalian cut loss pagi-pagi tiba-tiba ada demand gitu ya, akhirnya mantul malah candlenya misalnya munculnya hammer lah dan lain-lain, itu sayang Hmm. banget. Biasanya kalau udah muncul Hmm. candle kayak gitu besokannya malah bisa rally gitu. Iya, betul. Jadi um, Oke, nah ini selanjutnya adalah kayak misalnya tadi Basen bilang gitu ya, lihat misalnya broker satu selama dia misalnya belum jualan ya kita ikutin aja gitu. Tapi kan pertanyaannya adalah kalau misalnya apabila ada satu bandar atau market maker yang lewat broker A, habis itu jualnya pakai broker B, apakah akan terdeteksi? jadi perlu diketahui kalau bandar itu memang nggak akan pernah mungkin pakai satu broker. Minimal tuh 3 atau 4, tapi kebanyakan sih bisa 6 ya kayak gitu. Nah, tapi di sini teman-teman aku saranin untuk jangan lihat kode brokernya, karena Kodenya. itu sebenarnya kurang penting. Yang penting adalah inflow dan outflow-nya. Jadi inflow dan outflow itu gini, kalau dia banyak inflow atau banyak beli itu namanya adalah akumulasi. Kalau dia banyak distribusi itu adalah kalau dia banyak outflow itu adalah distribusi. Jadi bandar itu bisa banget tukar-tukaran barang. Bahkan aku sendiri sebagai aku kan hitungannya retail. Retail aku aja pernah coba gitu untuk tukar-tukar barang. Jadi dari broker YP yang aku punya barang, aku coba aja riset, pindahin ke kakak tuh bisa 5 hari udah bisa berhasil. Dan itu bayarnya Hmm. cuma murah aja, 22.000 per saham. Jadi semudah itu retail aja bisa, apalagi bandar. Nah, tapi kan Hmm. yang nggak bisa bohong adalah volume ya, bandar volume. Hmm. Ketika ada bandar volume yang terus akumulasi, berarti kan volumenya besar. Tiba-tiba besoknya volume turun dan dia sideways, teman-teman tinggal lihat aja kalau di Stockbit itu ada di bandar detektor, dia itu apa distribusi atau lagi akumulasi. Kalau akumulasi terus sampai trennya patah, itu berarti sign atau tanda bahwa bandarnya udah selesai projectnya kayak gitu. Hmm. Jadi aku nyaranin banget kode broker itu sebenarnya teman-teman sekarang sih udah berevolusi, jadi kayak dulu memang aku concern banget ngikutin satu broker BK gitu atau MG, tapi sekarang karena di riset lagi dan ternyata bandar mungkin akan berubah strateginya. Jadi yang kita perlu ubah sekarang adalah inflow-nya aja yang kita fokusin. Tapi kalau soal kode broker gitu, mereka bisa tukar-tukeran.
Asalkan ketika dia ada koreksi yang dalam, itu teman-teman pastiin koreksi itu dari bandar atau bukan. Karena kalau dari bandar, itu bisa aja mereka udah selesai gitu. Tapi kalau bukan, itu mungkin karena panik selling dari retail aja kayak gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini mungkin pertanyaannya agak ngulang, nggak apa-apa. Cara cara Hmm. tahu bandar lagi akumulasi atau distribusi. Oke, kalau teman-teman pakai aplikasi Stockbit itu udah ada langsung. Teman-teman tinggal tarik tanggalnya aja di situ tanggal berapa mau sampai tanggal berapa, langsung ke detect dia akumulasi atau lagi nggak ngapa-ngapain atau netral atau dia distribusi ya. Nah, akumulasi itu bisa ada tipenya juga, ada yang big akumulasi atau yang small akumulasi ya. Kayak gitu. Kalau distribusi juga seperti itu, small distribusi atau big distribusi. Kayak gitu. Nah, tapi cara bacanya adalah kita tinggal lihat broker summary. Nah, teman-teman di OLT itu ada broker summary. Jadi itu uh, summary dari seluruh transaksi-transaksi dilakukan oleh broker ya. Ada nanti di ranking berdasarkan jumlah transaksi tertinggi sampai terendah. Di kolom kiri itu bagian beli, di kolom kanan itu bagian jual. Nah, teman-teman tinggal lihat aja tiga broker teratas. Kalau misalkan broker paling atas itu, let's say misalkan broker paling atas paling banyak beli adalah broker BK. Dia beli 10 miliar. Nah, yang paling banyak jual itu adalah broker PD misalkan. Dia cuma 1 miliar. Nah, terus yang nomor 2 10 miliar juga. Nomor 3 10 miliar juga. Tapi di kolom distribusi itu cuma 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Nah, teman-teman tinggal kurangin aja outflow sama inflow-nya. 10 miliar beli, bandingin sama yang paling tinggi cuma 1 miliar. Berarti ada akumulasi di situ. Jadi cara baca seperti itu. Tapi kalau bingung, teman-teman tinggal buka Stockbit aja, itu udah langsung ada gitu. Tapi kalau di RTI juga ada di Analytics, ya mostly kalau misalkan dia barnya tinggi sendiri dibandingkan dengan bar yang ada di kolom jual, ya itu berarti dia lagi akumulasi. Simple sih sebenarnya, teman-teman tinggal buka Stockbit aja sih. Udah ada kok langsung detektornya apa. Oke. Gitu. Um, Nah, sekarang kalau misalnya kita udah lihat nih, oh nih udah diakumulasi gitu-gitu. Kalau misalnya ini pertanyaannya adalah mungkin supaya nggak nunggu lama, tanda-tandanya saham udah siap dikerek tuh seperti apa? Ya, biasanya kalau siap dikerek itu adalah ketika dia dari sideways dia break dari fase sideways-nya, atau kalau aku sih pakainya break dari EMA 10. Teman-teman tinggal lihat aja moving average 10 di situ. Kalau misalkan dia bergerak di bawah EMA 10 terus tiba-tiba dia break EMA 10 dengan volume yang sangat tinggi dan volume itu diisi oleh bandar, nah itu udah tanda-tanda. Kenapa? Karena pasti ada sesuatu yang besar. Nggak mungkin ketika saham itu lagi diam-diam aja tiba-tiba ada volume besar, tiba-tiba ada pemain besar atau bandar beli banyak, pasti ada sesuatu yang besar. Kayak gitu aja sih logikanya. Karena kan itu tadi balik lagi ke prinsip, kita kalau di saham mau beli di bawah, jual di atas. Mereka beli banyak banget di bawah, ya harapannya bisa jual di atas kan, Kamu kayak gitu. lihat-lihat candle juga nggak sih? Kalau aku soalnya masih lihat candle, jadi tapi karena aku swing ya, jadi biasanya aku tuh candle buat patokan untuk masuk gitu. Jadi kan sometimes kita kan kalau misalnya swinger itu kan pasti ada support resistance gitu. Cuma kan biasanya nunggu nunggu kayak candle candle reversal dulu baru misalnya masuk gitu. Atau misalnya sebelumnya udah masuk dulu setengahnya tunggu candle reversal. Kamu lihat candle juga nggak? Walaupun sebenarnya candle nggak Um, 100% bisa menjamin teman-teman ya ya, ya. saham itu beneran berbalik arah karena yang namanya analisa itu Hmm. nggak ada yang 100% pasti benar gitu. Oh, karena aku trading di Bursa Efek Indonesia, jadi aku nggak lihat Hmm, candle. Kenapa? oke. Kenapa gitu? Karena eh, jadi kalau di saham-saham yang ada di BEI ini itu memang kontribusi bandar itu mungkin 80%. Jadi mereka Hmm. tuh mostly itu di emiten itu punya duit banyak dan saham yang banyak. Sehingga mereka itu punya kuasa yang sangat tinggi sekali. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan mereka punya kuasa yang sangat tinggi? Ya mereka bisa aja gitu ngelukis-lukis chart gitu. Berdasarkan apa yang mereka mau. Biasanya sih kalau asing itu bisa pakai robot. Jadi mereka tinggal planning aja hari ini mau ngapain, ISG-nya kalau misalkan sellernya tinggi ya mereka ngapain, itu ada. Makanya aku cenderung sekarang lihatnya berdasarkan kepentingan aja gitu. Saham yang naik pasti ada kepentingan. Saham yang turun pasti ada kepentingan. Saham yang sideways itu pasti belum ada kepentingan. Tapi mungkin mereka bersiap-siap ada kepentingan. Dengan cara kita lihat, kalau misalkan ketika sideways,
dia itu lagi akumulasi pelan-pelan ya, small akumulasi, ya kemungkinan besar dia akan naik. Karena itu tadi balik lagi, setiap orang prinsipnya mau beli di bawah jual di atas. Tapi kalau misalkan ketika sideways dia udah distribusi, ya kemungkinan besar dia akan turun. Kenapa? Karena bandar itu nggak bisa distribusi dalam waktu yang pendek. Karena barang mereka Hmm, tuh banyak banget. baik. Jadi mungkin distribusi itu ketika sideways. Mereka harus maintain dulu ya, kayak gitu. Nggak bisa langsung hajar kayak gitu ya, kecuali emang saham gorengan. Saham gorengan ya bisa aja langsung. Jadi kalau kita bicara soal swing, memang bagusnya saham-saham second liner atau saham blue chip. Yang memang kalau distribusi atau akumulasi, itu waktunya butuh berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Nggak bisa mereka satu hari langsung hajar semua. Kayak gitu. Biasanya bahkan kalau mau distribusi bisa mereka kayak turunin dulu, habis itu naikin lagi nih, bikin orang PHP, Betul. padahal habis itu Itu turunin betul. lagi. Iya, itu teman-teman Oke, persis kayak saham saham Unilever ya. Itu dia pelan-pelan, tahu-tahu udah 3.000 aja. Gitu, nggak ketahuan kan. Tapi kalau saham-saham yang gorengan kan main main distribusinya main ARB, ARB, ARB lagi besoknya. Kayak gitu. Jadi memang kayak karena BPA barangnya ya, kan nggak dua banyak. minggu ARB. ARB. Ini saham BCIC itu ARB sampai 13 kali. Sampai disuspend, bayangin. Teman-teman belum pernah kan Eh, lihat saham iya, yang lihat ARB ARB di disuspend? suspend. Nah, itu BCIC. Teman-teman cek aja chartnya. Aku juga kaget. Biasanya yang naik tinggi yang disuspend. Ini yang turun. Ya, BCIC tuh. Gitu. Oke, kita move pertanyaannya ke bit over ya, Bastan. Ya, boleh, Nah, boleh. itu tadi teman-teman banyak yang ngomong di save ya, Ci, itunya live-nya. Iya, nanti aku save ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah cara baca bid dan over, Bastan. Oh, cara baca bid dan offer. Sebenarnya simpel. Kalau bid offer itu teman-teman lihat aja di situ pasti ada kolom frekuensi ya. Frekuensi itu adalah jumlah akun yang antri di situ. Terus ada lagi jumlah volume, itu adalah jumlah lot yang tersedia dari semua frekuensi itu, sama harga ya. Harga itu ya teman-teman mau beli di harga berapa. Jadi simpel aja. Nah, tapi yang bid offer itu sebenarnya bisa dianalisa karena bid offer itu kan adalah kumpulan dari setiap orang. Kalau di kiri, setiap orang yang mau beli ya. Berarti kan dia bisa antri tuh, misalkan di saham Telkom 3.000, 2.990, terus 980 gitu kan. Itu orang-orang yang mau beli. Kalau misalkan di sebelah kiri, sebelah kanan itu adalah orang yang mau jual 3.010, 3.020, 3.030 kayak gitu. Simpel aja sih, teman-teman tinggal kalau saham itu bergerak cuman dua, di HK apa di HQ gitu. Kalau teman-teman antri, sama-sama antri ya nggak bisa bergerak sahamnya. Nah, kalau misalkan di HK-nya banyak banget, ya sampai habis yang kolom kolom overnya ya harganya akan naik kayak gitu aja simple. Cuman nanti dalam prakteknya ya akan ada banyak sekali strategi di mana ya bisa ditembelin sendiri, itu kita sebut sebagai fake supply and demand Iya. gitu. Nah, ini Jadi macam-macam lah pertanyaan selanjutnya apa juga nih, gimana perkembangannya. tuh cara mendeteksi fake bid over katanya? Ya biasanya kalau fake bid itu terjadi di saham-saham third liner dan second liner lah ya, mungkin market cap-nya di bawah 10 triliun ya. Tapi kalau di saham-saham blue chip, di saham-saham yang market cap gede, itu jarang banget sih. Sangat jarang, tapi ada, tapi sangat jarang. Dan kalau kita berbicara saham-saham gorengan, itu memang gini. Sebenarnya tuh permainan psikologis bid over itu. Ketika misalkan aku misalnya juga sering gitu nebelin gitu bid di sebelah kiri dengan harapan orang-orang akan malas antri kan. Jadi mereka cenderung akan hajar kanan, mereka akan beli kayak gitu. Nah, ketika mereka udah beli, ya bidnya aku cabut, aku bisa jualan gitu loh. Jadi tujuannya adalah ketika bid itu ditebelin dengan harapan retail-retail itu hajar kanan atau membeli di harga kanan. Karena kan mereka malas ngantri. Ini bidnya Hmm. tebel-tebel nih, kapan aku dapetnya? Ya udah aku Hmm. hajar aja deh, aku beli langsung aja. Sama kalau di kiri juga, kiri tebel-tebel, mereka pasti, wah ini kayaknya nggak bakal naik kalau tebel-tebel gini. Ya udah aku jual aja deh barangku ke Hmm. kiri. Ya, nah, padahal yang nampung ya bandarnya sendiri gitu. Kayak gitu. Makanya ya itu permainan psikologis. Kalau teman-teman lihat duitnya tebel-tebel, di sini tipis, teman-teman males kan kayak ini kayak nggak bakal naik Hmm. dah sahamnya. Nggak bakal naik. Kayak gitu. Jadi Padahal tahu-tahu nanti jadi ARA ya. ya padahal itu palsu aja. Jadi aku cabut, aku hajar sendiri gitu loh dengan harapan teman-teman buang ke kiri biar aku yang beli gitu. Jadi semacam-macam itu sebenarnya nggak boleh di bursa. Cuma prakteknya ya ada aja sih kalau teman-teman paham.
kayak gitu. Biasanya yang complang-complang itu sebelah sini tebel, sebelah sini tipis, ya berarti itu teman-teman disuruh bandarnya untuk hajar kanan. Nah, Sorry. berarti teman-teman jangan hajar kanan, gitu. Nih ada yang ngomong, Kok? nih Nah, ya, nih ada yang ngomong. Aku mau tanggepin ya. Kebanyakan ilmunya nih nggak asik orang-orang jadi pinter. Jadi gini teman-teman ya. waduh. Orang sharing, percaya deh sama aku, dari 700 orang yang nonton saat ini, nggak semuanya akan bisa bertahan dengan dengerin ilmu. Dengerin bisa, tapi praktekin itu nggak bisa teman-teman. Kamu Hmm. baca buku, baca apa, mungkin kamu bisa copy, tapi kamu nggak bisa paste hasilnya. Gitu. Jadi nggak usah takut kayak orang lain bisa jadi pinter atau apapun itu, just fokus sama diri kalian sendiri gitu, nggak usah pusingin banyak orang jadi pinter karena hasilnya akan tetap beda kok, nggak semua orang kok mau nontonin live setiap malam pun dari pagi sampai sore, semua orang pasti hasilnya beda-beda, jadi tenang aja. Kita kan di sini niatnya edukasi, masalah semua orang jadi pinter justru lebih bagus kan. Toh sebenarnya Iya. di sini 700 orang dibanding 200 juta orang lainnya yang belum kenal saham masih jauh lah gitu. Jadi nggak usah pusing Ah, lah, takut betul. ada saingan atau gimana-gimana gitu. Oke, Mhm. lanjut. Eh, tadi itu udah dikasih tips bahkan dari Boston, kalau Boston juga suka apa tebelin bid and over nih. Iya, kadang-kadang sih kalau lagi iseng gitu. Oke. Oh ya, nih ada pertanyaan. Boleh minta contoh nggak? Terakhir Boston tuh ada masuk di saham apa? Maksudnya contohnya ini Hmm. kayak waktu Boston pilih saham ini gitu, tuh gimana cara entry-nya gitu? Terakhir ya, sebenarnya aku kan mainnya arah hunter, cenderung lebih lebih fokus ke arah hunter. Jadi kenapa arah hunter? Tadi aku udah ceritain risk and reward-nya menarik dan itu cocok. Jadi memang teman-teman Hmm. main arah hunter itu dibutuhkan mental yang sangat kuat ya. Dan kalian harus berani cut loss. Kenapa? Karena kita tuh udah mainnya di atas banget. Nah, berarti potensi turunnya kan bisa, let's say misalnya arahnya 25%. Berarti potensi turunnya kan bisa 25% plus 7% ARB. 32 kan? Nah, kalau kalian nggak berani cut loss ya, itu bisa segitu banyak. Makanya kita harus membatasi itu semua. Nah, terakhir itu, iya karena aku mainnya di ARA sih. Jadi saham terakhir yang aku beli itu adalah saham SKMI ya, gitu SKMI. Nah, itu memang kalau kita lihat di SKMI itu, coba aku review lagi ya. Itu memang dia ada ada yang namanya break EMA 10 dan dengan volume yang tinggi. Makanya aku berani masuk. Nah, kebetulan disambut sama public participation yang tinggi sehingga dia bisa ARA. Aku nggak nyangka tuh sahamnya bisa ARA. Jadi waktu itu sahamnya ARA di 137. Nah, aku tuh masuk di sekitar 121, 122. Tapi aku memang orangnya tipikalnya masuknya gede. Jadi memang harus dicicil terus averaging up kayak gitu. Sehingga averageku tuh sampai 133. Dan itu aku masuknya banyak banget, guys. Kayak gitu. Mungkin sekitar 20 ribuan lot di saham SKMI sendiri. Padahal itu lotnya tipis-tipis. Kayak gitu. Dan Oke. Jadi yang itu karena ada partisipasi yang tinggi, bandarnya juga juga ikut. Jadi sampai arah dia. Kayak gitu. Oke, jadi yang aku tangkap dari tadi yang Boston ceritain itu, Boston tuh orangnya konsisten. Karena tadi Boston juga sebelumnya ada ngomong, ya caranya dia beli adalah misalnya break EMA 10. That's why waktu pas SKMI juga Hmm. ditanya misalnya gimana cara entry-nya, Boston juga jawab hal yang sama. Ya masuk karena memang sesuai dengan ciri-ciri saham yang mau Ya. dimasukin sama Boston. Kayak gitu teman-teman. Jadi intinya harus konsisten ya. Karena kalau misalnya Hmm. Bruce Lee itu kan ada ngomong kan, yang kamu juga pernah pernah quote di video kamu Iya, kayak iya, dia nggak takut semua orang yang jago banyak jurus, tapi dia akan takut sama satu orang yang konsisten melakukan satu jurus ribuan kali karena biasanya betul. ya udah Aku hatam setuju sama. banget sama jurus tersebut gitu. Jadi teman-teman Hmm, juga betul. harus latihan gitu. Awal-awal kalau misalnya sering, jadi biasanya tuh dicatat teman-teman, misalnya salah nih, gagal, oke berarti salahnya di mana ya, besoknya diperbaikin. Kalau misalnya teman-teman nggak catat itu biasanya nanti lupa, karena nyatet tuh beneran deh sepenting itu.
bikin aja kertas setiap hari. Oh, ini salahnya di sini. Besok berarti nggak boleh lagi nih kayak gini. Tempel di depan layar. Kan kalian pasti kalau trading kan biasanya pakai ini kan, laptop kan. Tempel di depan. Kalau di depan aku nih soalnya ada kaca. Biasanya aku tempel di situ. Besok-besok jangan kayak gini lagi, jangan kayak gini lagi gitu. Oke, selanjutnya ini pertanyaan yang tadi aku catat udah habis. Kita buka pertanyaan yang ada di sini ya. Ya. Factbit udah. Oh, nih ada yang nanya, arah hunter sekarang masih worth it nggak katanya? eh ya jujur, sekarang udah rame yang main arah hunter karena mungkin ya aku sharing juga. Mhm. Eh makanya akan ke-trigger saham-saham zombie tadi yang gue bilang, saham 50 tiba-tiba bangkit sampai arah. Padahal story-nya nggak ada gitu kan. Terus eh track record-nya juga jelek gitu, saham gorengan yang mungkin cuma sekitar 2 miliar 3 miliar udah bisa arah. Ya itu jadi ke-trigger seperti itu. Bahkan ISG lagi jelek sekarang kan. Ya itu kalau ISG lagi jelek banget, sepi, yang bangkitnya saham-saham kayak gitu. Saham-saham yang memang dia baru tidur bangkit lagi sampai arah gitu. Kayak gitu sih. Tadi pertanyaannya apa ya, lupa. Masih masih relevan nggak arah hunter itu Oh sekarang? iya, masih relevan. Masih. Iya. Jadi memang dulu waktu aku coba riset sama Om Bekti selama 2 bulan, itu setiap hari main arah hunter. Dan rasanya sih kayak menurutku itu terlalu terlalu nggak nikmatin sih. Karena arah hunter tuh deg-degan banget. Apalagi kalau aku Hmm, tipikalnya orangnya masuknya all in gitu kan. Jadi budget hmm. untuk arah hunter saya misalkan segini, ya all in gitu, satu saham atau dua saham. Jadi besok paginya deg-degan, apakah takutnya kayak misalkan aku pakai sekuritas tuh nge-lag gitu loh. Atau misalkan uh, ada sesuatu hal yang di luar dugaan lah. Pokoknya kayak gitu loh. Makanya untuk sekarang aku saranin memang kalau arah hunter itu memang setiap hari akan ada saham arah. Mostly kayak gitu, akan ada saham arah dan teman-teman bisa cari opportunity di situ. Dan teman-teman juga harus lihat ya, kalau dia sahamnya gorengan dan bitnya tipis-tipis ya size-nya dikecilin aja sih. Kayak gitu. Nah, aku biasanya targetin aja kalau sekarang karena udah mungkin terlalu sesak gitu, kita butuh cooling down juga biar orang-orang Hmm. takutnya kan bandar akan ngerubah strategi ya. Strategi karena Iya. orang-orang main arah semua guyur aja di atas gitu. Jadi aku coba untuk kurangin untuk frekuensinya. Jadi kayak target mungkin 8 kali aja cukup selama selama sebulan gitu. Jadi kalau seminggu sebulan ada 4 minggu, ya seminggu 2 kali aja cukup. Nah, dengan target misalkan ya 10% gitu. Berarti kan bisa 80% gitu kan. Eh, dengan asumsi ya mungkin duanya gagal gitu loh. Jadi ya masih ada lah return di atas 20% sebulan. Itu udah cukup sih. Karena dulu aku pernah cobain setiap hari, itu returnku sampai 115%. Tapi memang rasanya setiap pagi itu deg-degan. Apalagi kalau ngelihat beberapa saham yang dicoba itu ada yang dia naik arah langsung ARB gitu. Terus kejebak gitu. Itu pernah kayak gitu. Jadi memang saham-saham arah itu eh itulah resiko terbesarnya kalau dia nggak kuat jadi bisa ARB kayak gitu. Tapi kalau dia dapat jackpot, wah profitnya gila-gilaan sih kayak gitu. Hmm. Aku aja bisa sampai beli Vespa kayak gitu, cuma main arah hunter aja. Oke, ini pertanyaan lanjutan. Bang, gimana cara baca broker summary pada saat running trade? Apakah mau akum atau cuma mancing retail? Kalau di saat apa namanya, saat kita trading itu ada yang namanya dan detail. Di situ ada, Hmm. teman-teman tinggal lihat aja. Nah, kalau lihat itu semua di broker summary guys. Dan broker summary itu memang di-update pasti. Di RTA juga ada kok update. Jadi misalkan jam 10 yang beli banyak itu misalkan broker EP misalnya. Nah, broker EP itu beli 10 juta lembar. Nanti di jam 10.15 dia beli berapa? Misalkan dia beli 20 juta, berarti ada info 10 juta kan dalam 15 menit. Kayak gitu. Jadi memang harus diupdate terus. Kalau aku sih memang kalau trading itu fokusnya mungkin dua saham aja, dan dua saham itu aku perhatiin aja terus kayak gitu bro, dari broker summary-nya, dari dan detailnya, terus dari average bandarnya gitu loh. Mungkin dari sentimennya juga aku ulik-ulik di Google, ini saham ada berita nggak sih kayak gitu loh, kok bisa naik tinggi banget gitu. Tapi kalau nggak ada ya mungkin ya ini cuma iseng-iseng bandar doang kayak gitu.
Oh, itu tadi ada yang nanya tuh, kalau misalnya pakai arah, misalnya arah hunter gitu ya, pakai trailing stop juga nggak? Karena aku punya waktu banyak banget buat mantau, Hmm, jadi aku manual aja. nggak, Kan oke. kan kita pakai fast order ya, teman-teman tahu fast order Ya. ya. Itu memang enak banget sih fiturnya. Jadi kayak kalau mau buang tuh tinggal klik kayak main game aja sih, kayak Hmm, gitu. Jadi aku bener-bener kalau arah hunter itu aku perhatiin tuh plototin kayak gitu. ya, Jadi ketika ada jual bandar ya, besarnya kita juga langsung kabur. oke. Karena bahaya banget guys main di atas. Betul, betul. Jadi aku juga kalau misalnya di grup itu suka ngomong untuk yang walaupun kita swing trading ya, cuma kan market kita tuh belakangan lagi volatilitasnya kan lumayan tinggi ya, bisa kayak dia naik, tiba-tiba habis itu ARB. Aku juga kasih tahu Hmm. untuk yang kerja-kerja gitu ya, yang nggak punya waktu untuk apa mantau pergerakan, itu better Ya, pakai trailing stop gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba harga betul. sahamnya balik arah, paling nggak kalian udah cuan walaupun misalnya cuannya nggak maksimal. Misalnya ya, katakanlah Hmm, ke hmm, hmm. target price harusnya cuan misalnya 20%. Tapi karena Ya. misalnya turun kena trailing stop, katakanlah cuma cuan 8%. Ya nggak apa-apa daripada kalau misalnya tiba-tiba kalian buka porto nanti pulang kerja taunya harga sahamnya malah turun balik lagi BEP atau malah jadi minus kan sayang kan gitu. Jadi Hmm, nggak hmm. apa-apa sedikit-sedikit, maksudnya taking profit dibiasain daripada cuannya hilang gitu. Karena kan biasanya kalau buat pemula-pemula tuh ketika cuannya hilang tuh jadinya kepikiran apa segala macam. Jadi ada Ah, kata-kata kalau gitu, kalau gitu, kalau gitu gua TP tuh kemarin kalau gitu ya kan. Jadi better disiplin ah. aja untuk yang kerja-kerja disiplin trailing stop gitu. Hmm. Nah, ini oh nih, pertanyaan selanjutnya, Boston bedain yang lagi diakum sama yang lagi digoreng. Pertanyaannya lucu-lucu. Ah, iya, sebenarnya kan definisi dari menggoreng saham itu kan ketika bandar itu punya kuasa yang sangat penuh sekali. Biasanya memang di saham-saham ini guys, saham-saham terliner, gorengan yang benar-benar kolesterol tinggi, yang mungkin kan nggak pernah dengar sahamnya, mungkin nggak pernah tahu perusahaannya apa, tapi dia tiba-tiba naiknya bisa kencang banget gitu. Terus nggak tahu gitu alasannya apa. Biasanya kan kalau di saham-saham itu ada alasannya, mungkin kayak saham yang lagi naik itu lagi turun tuh misalnya BRI gitu turun karena ada Hmm. sentimen apa, tapi ini benar-benar kayak naiknya gila-gilaan tapi nggak tahu itu kenapa bisa seperti itu. Nah itu biasanya lagi digoreng itu dalam Hmm. artian eh, karena kan yang goreng itu misalnya big player itu memancing psikologis teman-teman buat ikutan gitu, jadi semakin sahamnya naik semakin teman-teman penasaran, teman-teman jadi semakin FOMO, takut banget ketinggalan. Jadi mungkin teman-teman akan hajar kanan ya, kejebak kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan saham itu sahamnya blue chip bagus ya, dan dia itu naik karena memang sentimennya bagus, yaitu memang sahamnya memang lagi di markup sih, kayak gitu. Biasanya seperti itu. Kalau saham-saham gorengan itu memang dia naiknya nggak ada sebab, terus dia bisa turunin sesuka hatinya aja gitu. Karena memang kuasanya di sana semua. Tapi kalau saham-saham yang seperti blue chip atau saham-saham secondliner itu uh, biasanya yang ngangkat bandar sama publik partisipasi atau retail ya. Jadi sama ya, kayak gitu. Oke. Ini ada yang nanya. Tadi ada yang nanya gimana cara screening saham untuk swing. Tadi udah dijawab sebenarnya di Hmm. awal sama Boston. Jadi kita supaya mempercepat waktu nggak ngulang pertanyaan nanti mungkin yang tadi belum dengar di awal bisa nonton lagi di IG Live ya karena akan di save. Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir karena kita udah jam 9, Boston. Pertanyaan terakhir kita Betul. akan move Mhm. ke mindset kali ya. Nih, pertanyaannya bagus soalnya. Ya. Gimana sih caranya biar psikis kita tetap baik meskipun sudah CL? Ada tips dan motivasinya? Jadi teman-teman perlu tahu kalau aku sering ngajarin ke teman-temanku juga bahwa uh, di saham itu teman-teman udah apa namanya harus punya long term mindset ya. Jadi kalau teman-teman itu misalkan belajar berenang, ya nggak mungkin kan langsung di kolam renang yang 10 meter dalamnya, kayak gitu. Jadi kalau aku sih lebih ngajarin ke growth mindset. Jadi teman-teman itu kalau misalkan ketika CL terus kena mental atau ngerasa kayak mau nyerah, itu dua aja sebenarnya. Satu, yang pertama karena teman-teman itu size-nya kegedean masuknya. Size itu dalam artian sekali entry itu yang memang resikonya itu ketika terjadi, teman-teman tuh nggak bisa untuk tanggung.
itu semua. Jadi terlalu tinggi, mentalnya belum sanggup. Yang kedua, analisanya nggak yakin, kayak gitu. Jadi cuman dua itu aja yang ngebikin teman-teman itu nyerah gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman paham sama yang namanya mental, jadi gini, teman-teman harus ukur mental itu berdasarkan cut loss-nya. Jadi misalkan teman-teman ketika mau enter saham, teman-teman bikin planning ya kan, terus teman-teman pasti ada yang namanya titik stop loss. Itu berapa persen? Let's say misalkan 5%. Nah, 5% itu teman-teman mau entry berapa? Let's say misalkan 100 juta. Berarti worst case-nya adalah itu teman-teman akan kehilangan 5% dari 100 juta. Berarti teman-teman akan kehilangan 5 juta. Itu worst case-nya. Nah, apakah teman-teman sanggup? Kalau nggak sanggup, berarti size-nya kegedean. Berarti turunin lagi size-nya. Sampai nanti 5% itu di berapa cocoknya. Let's say misalkan teman-teman cuma sanggup menahan loss 500 ribu. Berarti mental teman-teman adalah di 10 juta. Kayak gitu. Mungkin kalau Mas Bekti, dia masuk ke 2 miliaran. Karena dia berani tanggung CL, let's say misalkan 1% dari misalkan 10 miliar, 100 juta dia udah berani tanggung. Jadi memang mental itu nggak bisa sama, dan teman-teman harus lakukan itu secara bertumbuh. Kenapa? Karena misalkan, let's say misalkan 500 ribu nih, berani cut loss. Lama-kelamaan akan teman-teman akan merasa biasa aja. Kan teman-teman naikin lagi modalnya. Semakin modal dinaikin, berarti nanti resikonya yang akan teman-teman tanggung juga semakin besar. Nah, dan itu harus bertahap, dan itu harus pelan-pelan. Nggak bisa teman-teman hari ini masuk 10 juta, besoknya baru belajar dikit, udah masuk langsung ngelola modal 1 miliar. Itu terlalu jauh. Sehingga ketika ada sesuatu yang drastis atau sesuatu yang anomali, dan teman-teman kena, itu bisa ya kena mental. Jadi coba untuk growth mindset aja, ukur mental teman-teman itu di berapa, dengan cara batas stop loss-nya berapa. Kayak gitu. Terus juga analisanya dipertajam. Karena kalau dua itu udah benar, harusnya sih teman-teman ketika enter saham itu udah pede sih. Nggak ada lagi yang perlu ditakutin. Karena teman-teman udah siap dengan loss-nya. Kebanyakan orang itu pasti mikir, gue masuk 100 juta, gue cuma perlu cuan 2%, gue udah dapat 2 juta. Nggak semudah itu, guys. Jadi, Padahal kalau yang paling turun penting dua adalah, persen juga hilangnya 2 juta ya kan? nah iya betul. Makanya yang pertama kali kita pikirkan adalah risk-nya dulu. Terus yang kita pikirkan, Ya, kita coba untuk atur, kita manage. Mungkin kalau berhasil ya, reward datang sendiri sih. Itu sedikit dari aku. itu setuju banget. Jadi apapun Hmm. itu kalau misalnya instrumennya itu yang high risk high return, itu yang paling pertama kalian harus pikirin adalah berapa yang bisa kalian terima kalau misalnya kalian loss gitu. Jadi kalau Betul. misalnya kalian cuma Hmm. bisa terima loss 1 juta, ya berarti harus masuk dananya ya jangan 1 miliar gitu. Karena kalian bisa dapat cuan Hmm. 10%, jangan lupa pasti ruginya juga bisa gede. Katakanlah contoh ya, Betul. orang-orang yang bisa pegang saham sampai beggar, itu pasti risk appetite orang-orang tersebut juga jauh lebih besar daripada orang-orang yang cuma cuan 10% bungkus. Kayak gitu Hmm. teman-teman. Jadi harus harus mengikuti juga, jangan maunya cuan gede tapi ruginya mau sekecil mungkin. Ya berjalannya waktu pasti bisa ya, kayak Mas Bukti. Tapi Ya. kalau awal-awal kalian harus terbiasa dulu, dan ngelatihnya itu nggak gampang, benar-benar nggak gampang. Kan kalau misalnya ada tuh penelitian orang itu ya, kalau trading atau misalnya nyebur ke market, mayoritas tuh cuma bertahan 2 tahun doang. Jadi kalian Ya. itu mau bertahan lama atau enggak di sini. Kalau misalnya mau bertahan lama, yang pasti harus di itu bukan cuma metodenya, karena metode itu cuma nyumbang sepersekian persen teman-teman. Tapi mindset terus money manajemennya gitu. Kalau kalian mau bisa bertahan lama nih di market, money manajemennya juga harus diperhatiin. Nah kebetulan tadi ada yang nanya nih tentang money management. Boleh uh, Boston apa kasih tips sedikit tentang money management ala Boston. Ya. Jadi money management itu memang nanti ada kaitannya, itu berbeda-beda tiap orang ya. Tapi pastiin kalau misalkan trading itu pakai pakai uang dingin ya. Uang yang memang benar-benar teman-teman itu nggak pakai dan nggak ngeganggu dari dapur ya, atau dari kehidupan sehari teman-teman. Jadi meskipun itu hilang, itu teman-teman mungkin nggak terlalu sakit banget tuh ya. Mungkin sakit tapi nggak terlalu sakit banget dan nggak ngeganggu banget. Itu yang pertama. Nah, nanti alokasinya itu aku sih selalu kaitkan sama season di market pasti. Jadi kalau misalkan sekarang memang lagi nggak bagus marketnya, teman-teman lihat kalau year to date ISG itu nggak kemana-mana. Jadi mungkin aku cuma pakai 50% aja. 50% lagi ya aku taruh di cash aja nggak apa-apa. Banyak orang bilang uang cash ini kok bisa ditaruh gitu aja nanti turun, nggak apa-apa.
suatu saat itu akan dipakai ketika di waktu yang tepat. Jadi aku anggap itu kayak singa ya, uang gas ini. Singa ini akan keluar ketika memang waktu yang tepat. Karena aku yakin bahwa market nggak akan selamanya seperti ini. Akan ada satu saat di mana saham-saham akan rebound, terutama saham-saham blue chip, dan ketika itu terjadi, barulah kita keluarkan singa itu tadi. Sekarang sih aku mostly pakai yang 50% aja dari total semua asetku yang memang uang dingin yang memang dialokasikan untuk saham kayak gitu, karena aku paham bahwa di market itu banyak sekali anomalinya dan kita lihat juga nggak kemana-mana, jadi memang daripada meresikokan itu semua, jadi mendingan setengah aja kayak gitu. Setengah lagi nanti ada waktunya lah, pasti suatu saat nanti akan ada ketika ISG akan rebound, dan disitulah kita keluarkan singa itu gitu. Ya, betul. Karena kalau kita masih punya cash, mau market kayak gimana tuh kita bisa ngambil kesempatannya. Cuma memang banyak orang yang suka gatel ya, kalau misalnya duit di RDM tuh nganggur, tuh suka gatel, pengennya dibeliin semua. Jadi kalau kalian tipenya yang suka gatel, coba dipecah-pecah aja duitnya, sebagian ditaruh di reksadana dulu. Nanti kalau misalnya ada kesempatannya kan bisa dicairin. Kalau misalnya terkait money management itu aku mau tambahin, setiap orang betul banget, tadi setuju banget sama kayak Boston, setiap orang itu money managementnya tuh bisa berbeda-beda. Jadi tergantung juga latar belakang orang tersebut dan posisinya sekarang berada di mana. Yeah. Mungkin yang masih single kayak Boston akan berbeda money managementnya sama aku, orang yang udah punya 2 anak gitu-gitu, mengikuti juga risk profile-nya gitu. Jadi kita kalau misalnya mau ngelihat satu orang, teman-teman, kita tuh harus cari tahu juga latar belakang orang tersebut kayak gimana. Misalnya gaya trading orang tersebut kok bisa ya kayak A, B, sesuai nggak sama kondisi kita gitu. Jadi kita nggak bisa samain. Misalnya kalau aku, karena aku punya anak yang masih kecil-kecil, tentu juga aku taruh uang yang ada di saham, baik itu trading dan invest, itu uang yang bener-bener uang dingin yang aku nggak pakai, even itu 10 tahun ke depan gitu ya. Jadi cuannya aku tuh nggak pernah aku pakai gitu, nggak pernah aku withdraw, selalu aku gulung gitu. Jadi sekalipun misalnya cut loss atau misalnya ada saham investasi aku yang masih minus, aku segitu sampainya karena setiap bulan aku ada dana untuk top up ya, aku sisihin dari income aku. Nah kondisi ini aja udah pasti berbeda sama orang yang misalnya dia cuma punya modal segitu-gitunya aja gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatiin. Nah terus juga kalau misalnya kita yang udah punya anak, apalagi usianya juga udah terlalu dewasa, kita nggak bisa ya main HK all in di saham, karena harus ada yang dipikirin nih gitu. Takutnya karena waktu itu ada yang ngomong di TikTok sama aku kayak gini, kalau lu yakin sama sahamnya, kenapa lu nggak jual aja tuh rumah all in di situ? Men, nggak bisa, men. Siapa yang tahu market besok makroekonomi bisa terjadi apa? Ya kan? Tiba-tiba misalnya ada kejadian. Siapa sih yang tahu kita bisa krisis gara-gara corona? Kalau misalnya ya, krisis tuh kan memang krisis, kita siklus ekonomi 10 tahun sekali kan, teman-teman. Tapi siapa yang tahu krisis itu datangnya dari penyakit gitu. That's why jangan, kalau menurutku ya, kalau kalian masih single itu beda cerita dan masih muda banget, kalian masih punya waktunya tuh agak panjang gitu untuk memperbaiki misalnya kalian lost. Tapi kalau kalian udah punya keluarga, udah punya tanggungan, udah usianya juga udah nggak terlalu muda, itu harus berhati-hati gitu. Ya, betul. Oke. Makasih ya Boston udah temenin aku live di sini. Nanti kapan-kapan kita live lagi ya. Siap. Kan dibilang tuh aman. katanya Boston jangan jadi sad boy lagi. By the way di sini ada yang mau ini nggak ngelamar jadi pacarnya Boston? Waduh. Udah masih muda ya kan, tampang oke, udah jadi big player, sekali HK setengah miliar gitu kan. Jodoh siapa woi katanya. Ya boleh lah, nanti kalau misalnya ada yang mau ngelamar jadi pacarnya Boston, silakan di DM aja. Sebelum penutupan deh, mau tahu kriteria Boston kalau mau cari pasangan gimana? Siapa tahu jadi cewek-cewek di sini bisa mempersiapkan diri gitu. Yang penting mau sama aku aja sih gitu. Wih. Iya, karena kalau nggak yang mau penting kan masalah Boston aja, masalah Bostonnya mau atau enggak itu urusan belakangan ya. Oke, makasih ya. Bye-bye semuanya. Nah.